Baik, kali ini saya akan membimbing skripsi yang berjudul mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi minat pengunjung pada event Jalan Sehat 1000 Langkah di Kota Gunung Sitoli. Jadi di sini ada ya, kita lihat dulu apa saja isinya. Bab 1, ini daftar isinya. Ya, kita tarik saja supaya cepat. Nah, inilah dia bab 1, pendahuluan. Indonesia terkenal salah satu pendayagunaan adalah eksotis. Hal ini berkaitan salah satu upaya yang dapat dilakukan tujuan wisata Mice pelaksanaan sebuah event. Minat merupakan minat pengunjung, lokasi. Ini terlalu tua ini untuk dikutip ya. Tua sekali, 2009 itu udah kelewat tua. Ya, rumusan masalah. Apakah faktor yang mempengaruhi, seberapa besar pengaruh polisi? Jadi ini kurang pas ya kalau saya bilang. Kalau kamu bikin kata faktor-faktor, ini kan belum tahu kita faktor apa kira-kira, ya. Sementara di sini sudah ada jelas hanya 3 faktor yang kamu bikin ya. Nah, jadi hanya 3 faktor. Jadi kenapa lagi ditanya? Karena kalau dia dibilang apa faktor-faktor, biasanya itu belum diketahui apa faktornya. Ya. Jadi ini kurang pas menurut saya ya, yang ini. Ini kurang pas. Lebih baik apakah promosi, fasilitas dan lokasi berpengaruh terhadap minat pengunjung. Nah, ya. Secara ini kalau gini bagaimanakah meningkatkan? Nah, ini tidak bisa ya. Cukup yang biasa-biasa saja kamu buat. Apakah promosi, fasilitas dan lokasi berpengaruh terhadap? Terus apakah promosi, fasilitas dan lokasi terhadap minat pengunjung secara serempak ya? Karena kalau memang tujuannya hanya memakai regresi, untuk apa pakai kayak gini ya? Sama judulnya pun, kalau judulnya seperti ini ya, ini kita lebih baik menggunakan namanya, nanti mengetahuinya menggunakan analisis faktor ya. Tetapi kalau kita lihat, kalau yang seperti kamu katakan itu dia bukan pakai analisis faktor ya, lebih cenderung kepada regresi berganda. Tapi kita lihatlah dulu ya apa yang kamu tulis. Nah, ini tadi. Ini batasan, setiap batasan
Nah, kan kalau ini lagi kamu buat sebagai batasan, kalau pengertiannya faktor-faktor berarti itu masih kira-kira ya unidentified dan need to test. Nah, jadi dan satu lagi dia itu belum diidentifikasikan dan masih perlu diuji. Ya, diuji dengan uji statistik dengan analisis faktor. Ya, tapi kalau yang menurut soalnya yang di atas permasalahan sudahnya jelas. Hanya 3-nya faktornya kau buat ya. Jadi ngapain dibuat kayak gini? Ini skripsi zaman dulu itu kalau kayak gitu. Kan ini pun penelitian terdahulunya ya, faktor-faktor yang minat berkunjung ini ada faktor entertain, excitement, enterprise, price perception. Nah, ini agak menarik ya, kita lihat. Nah, coba kita lihat lagi yang di sini. Nah, yang kedua ini minat pengunjung pada event. Nah, ini kita lihat. Nah, ini berarti dia penelitian secara secara deskriptif. Ini saya tidak tahu ya bagaimana dia. Nah, ini melakukannya ya, karena nggak ada di sini apakah dengan regresi hanya persen-persen ya. Nah, ini pun apa maksudnya? Saya tidak tahu arti lokal, padahal di sini lokasi ya. Mungkin nanti kamu baca, kamu perbaiki. Kita tidak tahu dari mana hasilnya. Nah, ini kita lihat branding, minat berkunjung. Ini branding colorful. Nah, ini pun kita nggak tahu macam mana hasilnya ini dia dapat ya. Tapi nggak apa-apalah. Landasan teori minat. Minat berkunjung. Nah, ini terlalu tua ini ya. Masa buku 2008 masih dipakai? Udah terlalu tua ini. Nah, ini juga ya. Masih, padahal buku Kotler ini ya memang sudah hampir tidak ada lagi, tetapi kamu bisa melakukan kutipan dalam kutipan. Berarti kamu kutip dari hasil tulisan orang. Nah, ini juga salah kamu ini. Tidak ada mengutip dengan nama orang 2 suku kata. Ini biasanya hanya Nur. Ini pun terlalu tua. Nah, ya sudah terlalu tua itu. Kita lihat lagi. Nah, ini juga sudah terlalu tua ini 2009. Ya, banyak sebetulnya ya. Nah, kita lihat lagi. Nah, ini juga ya. Ini cara menggambarkannya ini salah. Harusnya ini. Ini kan sebenarnya mereka masing-masing ya. Ini pun ada panah. Ini. Baru ini. Nah, bisa juga. Ini kan kita tidak tahu apa ini, mau panah atau enggak jelas. Bisa juga ini
kemari, ya. Nah, ya. Baru kemari. Nah, jadi dia ada tarik, atau ada juga yang membuat yang 3 ini dikotai lagi, baru ditarik panahnya kemari. Karena ini melambangkan apa? Artinya ini adalah lambang dari diuji secara parsial dan secara simultan, ya. Jadi hal harus digambarkan. Dan satu lagi, yang kamu buat seperti ini bukan disebut kerangka pemikiran, ini disebut sebagai kerangka konseptual penelitian, ya, bukan pemikiran. Ini berbeda pemikiran dengan konsep, ya. Oke, kita lanjut lagi. Hipotesis. Kan ya berarti kamu pakai regresi. Untuk apa disebut dengan faktor-faktor, ya? Ini kan cukup regresi berganda, ya. Kalau saya lihat hanya membuat pusing aja. Nanti kamu ditanya sama dosennya, ya, apa yang ditanya dosen? Kalau dia faktor-faktor harusnya pakai analisis faktor, bukan regresi. Lebih bagus sebenarnya. Bagus, ini cukup sederhana saja dibuat menjadi, ya, pengaruh lokasi atau kasih, ya, apalagi tadi lokasi lokasi fasilitas. Nah, kita bikin di sini lokasi, nah, pengaruh lokasi fasilitas dan promosi terhadap minat pengunjung. Nah, ya, jadi minat pengunjung event. Nah, itu sebetulnya, ya. Jadi tidak rancu kamu bikin faktor, tetapi yang kamu bikin hanya melihat pengaruh. Padahal kalau menurut secara statistiknya itu pakai analisis faktor, ya, berbeda. Metode penelitian. Nah, kita lihat di bab 3. Menurut panduan bab 1. Nah, di sini dikatakan kerangka berpikir, ya, di bab 2 itu. Tetapi kerangka berpikir itu berbeda. Harusnya kerangka konseptual. Boleh kamu bikin kerangka berpikir, kamu memang buat betul-betul kamu buat kerangka berpikir. Jangan judulnya kerangka berpikir tetapi isinya kerangka konseptual. Nah, ya, berarti isi bab 3 itu alur, lokasi, waktu, jadwal, operasionalisasi, populasi, jenis sumber data, teknik pengumpulan, teknik pengolahan. Inilah isinya di bab 3. Nah, kita lihat. Nah, alur penelitian. Nah, ini yang kamu ceritakan, ya, ini bukan alur penelitian, hanya definisi dari alur penelitian. Yang menurut saya alurnya bagaimana? Ya, alur penelitian tinggal kamu cari. Yang kamu tulis ini bukan alur, ini hanya definisi dari alur penelitian. Nah, alurnya metode bla 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 bla, positivisme. Nah, alurnya apa? Ini kan secara umum. Alurnya ya kamu cari aja di Google macam mana kira-kira, atau kamu ikuti penelitian yang ada kamu dicatat di bab 2 penelitian terdahulu. Kan ada yang sama judulnya. Ini kan hanya definisi. Alur penelitiannya mana? Lokasi, ya, ini udah. Nah, indikatornya ini menurut siapa? Nah, ya, indikatornya dari mana kamu dapat? Di bawahnya kamu tulis menurut Kotler, karena bukan kita. Fasilitas ini kan kamu ambil dari bab 2. Siapa menurutnya? Ada sebutkan sumbernya di bawah ini.
di bawah ini juga di bawah sebutkan sumbernya dari mana, jadi orang tahu, bukan kamu buat sendiri indikatornya. Nah ini juga menurut siapa ini seperti ini. Nah populasi 3000, sampelnya menggunakan rumus Lopin, berarti sekitar 900. Sumber data kan pakai regresi, jadi untuk apa pakai analisis faktor? Ini ujung-ujungnya hanya pakai regresi berganda. Ya, perbaikilah judulmu itu. Ini banyak daftar pustaka, tapi penulisannya masih salah ya, bukan kayak gini menulis daftar pustaka. Kuesionernya belum ada. Oke lah ya, kamu perbaiki. Terima kasih.